Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Bertemu dengan saya Bunda Reni Agustina pada pelajaran Bahasa Indonesia Teks Laporan Hasil Observasi. Mari sama-sama dengarkan penjelasan berikut ini ya. Anak-anak Bunda, tadi kalian sudah membaca tentang kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang diharapkan pada pelajaran ini. Untuk itu, Bunda sajikan sebuah teks yang berjudul Beruang Madu. Pada paragraf pertama teks ini, maksud saya, tertulis kalimat beruang madu termasuk familia Ursidae dan merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Dilanjutkan dengan beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu dan seterusnya. Paragraf ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 kalimat. Dengan demikian berarti paragraf ini memiliki 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Sudah dipelajari kan waktu di SMP bahwa setiap paragraf hanya mengandung 1 informasi utama dan beberapa informasi penjelas. Letaknya ada di awal, ada di akhir, ada di awal dan di akhir, dan ada pada keseluruhan paragraf. Nah, kalimat utama atau kalimat pertama atau gagasan utama terletak pada kalimat pertama dari paragraf ini, yakni beruang madu termasuk familia Ursidae. Kalimat ini ditandai dengan kata kunci yang menggunakan kata merupakan. Nah, inilah salah satu ciri dari teks laporan hasil observasi, di mana paragraf pertama atau paragraf pembuka dari teks laporan hasil observasi merupakan pengklasifikasian umum. Nah, pengklasifikasian umum itu dapat ditandai dengan menggunakan kata-kata kunci, yakni merupakan ataupun adalah. Berikutnya, pada paragraf kedua ini, mari sama-sama kita cermati, kita baca dengan seksama isi teks tersebut, di mana isi teks ini menginformasikan tentang tinggi dari beruang madu, bulunya beruang madu, kemudian ciri khas yang lain yang terdapat pada bulan madu. Dengan demikian, paragraf kedua menceritakan atau menginformasikan tentang bagian-bagian tubuh dari beruang madu. Selanjutnya, pada paragraf ketiga tertulis, beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang amat kuat. Meski tenaganya amat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan rusak. Pada paragraf ketiga ini masih memberikan penjelasan tentang bagaimana cara beruang madu hidup dan kecepatan yang mereka miliki. Pada paragraf keempat, kita melihat bahwa paragraf ini berbicara tentang makanan yang dikonsumsi oleh beruang madu. Namun, di bagian menjelang akhir dari paragraf ini, tertera tentang manfaat atau peran yang penting dari seekor beruang madu. Nah, berarti pada paragraf keempat dari teks ini sudah nampak adanya manfaat
deskripsi manfaat dari beruang madu. Dari 4 paragraf yang sudah disajikan pada teks beruang madu, maka dapat kita simpulkan susunan teks sebagai berikut. Silakan dibaca ya anak-anak bunda. Selanjutnya adalah, apakah teks beruang madu tadi dapat digolongkan ke dalam teks laporan hasil observasi? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Bunda sajikan definisi dari teks laporan hasil observasi menurut KBBI dan menurut Eko Sasi dan Endang Kurniawan. Silakan dibaca ya anak-anak bunda. Selanjutnya, bagaimanakah struktur teks LHO? Struktur teks LHO memiliki 3 bagian. Bagian pertama berisi pengklasifikasian umum, bagian kedua deskripsi bagian, dan bagian ketiga deskripsi manfaat. Ada bunda paparkan penjelasannya ya, silakan dibaca. Susunan teks LHO yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini memaparkan tentang detail objek atau bagian-bagian dari objek yang diklasifikasikan. Seperti contoh pada teks beruang madu di atas tadi, paragraf kedua dan ketiga menjelaskan tentang ciri-ciri hewan beruang madu. Struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pada bagian ini dijelaskan tentang manfaat dari objek yang diamati, terutama manfaatnya dalam kehidupan. Untuk lebih memahami tentang teks laporan hasil observasi, di bawah ini Bunda sajikan sebuah teks yang berjudul Kurma. Silakan baca teks tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dapatkah teks tersebut disebut teks laporan hasil observasi? Mengapa? Dijelaskan ya. Yang kedua, apakah paragraf pertama teks tersebut dapat digolongkan sebagai pengklasifikasian umum? Jelaskan. Yang ketiga, pada paragraf berapakah terdapat deskripsi bagian? Dan yang terakhir, yang keempat, pada paragraf berapakah terdapat deskripsi manfaat? Selamat mengerjakan ya anak-anak bunda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.